Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita. Nah, hari ini kita bakal langsung bedah sebuah topik yang jujur saja luar biasa memikat. Kita akan menelusuri sebuah sumber sejarah tentang kejadian langka yang diklaim secara fundamental mengubah lanskap agama satu negara secara permanen. Maksudku, kita sering dengar soal titik balik sejarah kan? Tapi jarang banget kita menemukan satu momen spesifik di satu lokasi spesifik yang efek riaknya terasa sampai berabad-abad kemudian. Di ulasan kali ini, kita bakal lihat bagaimana kisah dari tahun 1531 ini nggak cuma membentuk sebuah bangsa, tapi juga terus bergema sampai detik ini. Coba bayangkan angka ini, 8 juta. Menurut sumber sejarah yang kita bahas hari ini, angka fantastis ini mewakili jumlah orang yang tiba-tiba berpindah keyakinan menjadi Katolik di Meksiko. Tapi tunggu dulu, yang bikin angka ini benar-benar mencengangkan itu adalah rentang waktunya. 8 juta orang ini dikabarkan bertobat secara massal hanya dalam kurun waktu 7 tahun, usai satu peristiwa tunggal. Biar kebayang, itu adalah pergeseran demografis dan spiritual yang supermasif, apalagi dalam waktu sesingkat itu. Jadi, kamu pasti bertanya-tanya, peristiwa apa sih yang punya kekuatan sedahsyat ini? Bagian pertama, misteri di Bukit Tepeyac. Titik awal dari pergeseran sejarah ini. Oke, kita mundur ke suatu pagi yang dingin di bulan Desember 1531. Waktu itu, Bukit Tepeyac hanyalah perbukitan biasa di luar Ciudad de Mexico. Dan disinilah kita berkenalan dengan tokoh utama narasi ini, Juan Diego. Ia dideskripsikan sebagai pria suku Aztec yang sangat sederhana dari keluarga yang bersahaja. Pagi itu, Juan lagi buru-buru melewati bukit untuk ikut misa. Tapi tiba-tiba, rutinitasnya berubah drastis. Sumber kita mencatat detail yang luar biasa. Juan mendengar namanya dipanggil dari puncak bukit. Pas dia naik, bayangkan kejutannya. Dia melihat sosok wanita yang memancarkan cahaya keemasan. Dalam narasi ini, sosok itu diyakini sebagai Bunda Maria. Ini dia kontak pertama yang mengubah tempat biasa jadi titik nol sebuah fenomena sejarah yang masif. Masuk ke bagian kedua, penolakan Sang Uskup Agung. Menariknya, ini semua nggak terjadi dalam hitungan bulan loh, tapi berturut-turut hanya dalam beberapa hari. Ketegangannya itu benar-benar terbangun, mulai dari pertemuan pertama, semacam panggilan, di mana Juan diberikan misi untuk meminta Uskup Agung membangun sebuah gereja di bukit itu. Terus, pertemuan kedua, peneguhan. Jadi pesan Juan ini awalnya ditolak mentah-mentah sama Uskup Agung. Dia balik ke bukit, merasa gagal banget, tapi didorong untuk mencoba lagi. Masuklah kita ke pertemuan ketiga. Di sini uskup mulai mendengarkan, tapi dia menuntut bukti yang nggak terbantahkan. Sampai akhirnya, di pertemuan keempat, situasinya makin krisis karena paman Juan Diego tiba-tiba sakit parah, dan di momen inilah sebuah janji ajaib diberikan. Di tengah semua kepanikan dan ketegangan itu, ada satu kutipan yang personal banget. Menurut catatan, sosok penampakan ini mengucapkan kata-kata yang sangat keibuan kepada Juan yang lagi merasa ditolak dan hampir menyerah. Dia bilang begini, "Dengarlah putraku terkasih, ada banyak orang yang bisa kuutus namun engkau telah aku pilih untuk tugas ini." Detail ini ngena banget kan? Ini mengingatkan kita kalau narasinya bukan cuma soal sejarah institusi besar, tapi dialog yang intim antara entitas ilahi dan manusia biasa. Resonansi emosional dari kalimat inilah yang bikin kisah Juan begitu kuat mencengkram masyarakat saat itu. Lanjut ke bagian ketiga, mujizat mawar dan kain tilma. Nah, ini dia bukti tak terbantahkan yang mengubah segalanya. Jadi, ingat kan kalau uskup tadi minta bukti? Di saat yang sama, paman Juan lagi sekarat. Sosok ini nggak cuma berjanji menyembuhkan pamannya, tapi juga menyuruh Juan memetik bunga di puncak bukit yang lagi beku karena musim dingin. Bayangin deh ketegangan di ruangan kediaman uskup pas momen dramatis ini. Langkah pertama, Juan datang dan melepas ikatan jubah kainnya atau yang disebut tilma. Langkah kedua, bunga-bunga mawar musim dingin yang ajaib berjatuhan ke lantai dan wanginya langsung memenuhi ruangan. Langkah ketiga, dan ini puncaknya, ternyata bukan cuma mawar buktinya, ada sebuah lukisan sosok penampakan yang tiba-tiba tercetak secara misterius di atas kain tilma itu. Dan langkah keempat, uskup dan semua orang di ruangan itu syok, terpukau, dan langsung berlutut. Bagian keempat, 8 juta orang bertobat. Sebuah gelombang transisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terus, apa sih dampak jangka panjangnya? Nah, kabar soal kejadian di ruangan uskup ini, ditambah pamannya Juan yang dilaporkan benar-benar sembuh, langsung memicu pertobatan massal 8 juta orang tadi. Jejak arsitektur dan budaya dari peristiwa 1531 ini sungguh masif loh. Permintaan awal buat bikin gereja langsung dipenuhi. Keuskupan Agung mengakui penampakan tersebut dan sebuah gereja selesai dibangun tahun 1709. Karena peziarah nggak berhenti datang dari seluruh penjuru, akhirnya di tahun 1976 diresmikanlah sebuah basilika modern yang super megah.
Sampai detik ini, Basilika Santa Perawan Maria dari Guadalupe jadi salah satu situs keagamaan yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Kita masuk ke bagian kelima, kisah Zubair Simensen, sebuah pencarian spiritual di abad ke-21. Sekarang, mari kita zoom in dan lihat perjalanan spiritual Zubair ini dari dekat. Di satu sisi, sumber kita menceritakan latar belakangnya sebagai seorang Muslim yang mulai mendalami dan mencari jawaban spiritual dalam kekristenan, sampai akhirnya dia dibaptis dalam tradisi Protestan di tahun 2007. Tapi perjalanannya nggak berhenti di situ. Di sisi lain, kita melihat transformasi 5 tahun kemudian, di mana dia resmi diterima di Gereja Katolik pada tahun 2012, dan sekarang menggambarkan dirinya sebagai pendua Rosario yang taat. Jadi, pertanyaannya, apa sih titik balik historis yang menghubungkan dua fase kehidupan Zubair ini? Jawabannya ternyata adalah misteri gambar tadi. Dari sumber yang kita bahas, Zubair ini memang suka banget mendalami sejarah, tapi kisah dari Meksiko tahun 1531 inilah yang paling memukul hatinya. Spesifiknya, dia sangat terpukau oleh misteri gambar di kain tilma Juan Diego. Menurutnya, peninggalan ini sampai sekarang pun nggak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Ini tuh contoh yang sempurna banget tentang bagaimana satu detail spesifik dari ratusan tahun lalu bisa jadi pendorong utama buat keyakinan seseorang di masa kini. Ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang harus banget kita renungkan. Bagaimana bisa sebuah laporan sejarah tunggal yang penuh misteri dari tahun 1531 terus membentuk demografi, budaya, dan bahkan keyakinan pribadi jutaan orang berabad-abad setelahnya? Dari Bukit Tepeyac yang mengubah nasib jutaan orang di abad ke-16, lalu menyentuh pencarian spiritual personal seperti Zubair di zaman sekarang, sampai menginspirasi perjalanan lintas benua untuk tahun 2026, apapun perspektif kamu soal peristiwa ini, kita nggak bisa menyangkal kalau kekuatan sebuah cerita itu punya efek riak yang luar biasa menembus ruang dan waktu. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung di ulasan kita kali ini. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.